Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gunawan, NIM 2030401018, akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian nuzul Quran. Pengertian nuzul Quran. Lafaz nuzul secara bahasa berarti menetap di suatu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata kerjanya adalah nazala, yang artinya dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Sedangkan Al-Quran yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran menurut bahasa dikemukakan oleh Syubi As-Solih dalam Mahabitas fi Ulum Al-Quran, yang mana Al-Quran berarti bacaan. Asal kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu makruh atau dibaca. Kata nuzul Quran merupakan gabungan dari dua kata yang dalam bahasa Arab susunan semacam ini disebut dengan istilah tarkib ikhfafi, dan dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan turunnya Al-Quran. Pengertian nuzul Quran menurut istilah nuzul Quran ini ada beberapa arti dari berbagai pendapat ulama, antara lain sebagai berikut. Pertama, jumhur ulama, antara lain Ar-Razi, Imam Asyuti, Az-Zakrasi, dan lain-lain, mengatakan arti nuzul Quran itu secara hakiki tidak cocok sebagai Al-Quran sebagai kalam Allah yang berada pada zatnya, sebab dengan memakai ungkapan diturunkan menghendaki adanya materi kalimat atau lafal atau tulisan huruf yang real yang harus diturunkan. Karena itu arti kalimat nuzul Quran ini harus dipakai makna majazi, yaitu menetapkan atau memberitahukan atau menyampaikan Al-Quran, baik disampaikannya Al-Quran ke Lauh Mahfuz atau ke Baitul Izzah di langit dunia, maupun kepada Nabi Muhammad sendiri. Kedua, sebagian ulama antara lain Imam Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan mengatakan pengertian nuzul Quran itu juga tidak perlu dialihkan dari arti hakiki kepada arti majazi. Maka kata nuzul Quran itu berarti turunnya Al-Quran, sebab arti tersebut sudah biasa digunakan dalam bahasa Arab. Menurut Muhammad Abdul Az-Zarqani dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulul Quran, yaitu karena ketinggian kedudukan Al-Quran dan besarnya ajaran-ajarannya yang dapat mengubah perjalanan hidup manusia mendatang serta menyambung langit dan bumi serta dunia dan akhirat. Ia berkata, sebagai kata, memang kata nuzul berarti pindahnya sesuatu dari atas ke bawah. Terkandung dalam makna nuzul. Baiklah, saya Selin Bifamali, NIM 2030401150, akan menjelaskan materi tentang tahapan-tahapan nuzul Quran serta ayat yang pertama kali diturunkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tahapan nuzul Quran. Di dalam buku Ulumul Quran karangan Abu Jalal dijelaskan mengenai proses Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus, dalam arti bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana, sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anu mujidan fil lauhil mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang paling mulia tersimpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian tahapan kedua yaitu Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelah berada di Lauhil Mahfuz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi. Banyak dalil yang menerangkan penurunan Al-Quran tahapan kedua ini, baik dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sebagai berikut: Quran surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fil lailatul qadar. Artinya,
Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud turunnya Al-Quran pada ayat-ayat tadi ialah turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah pada suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar atau malam Lailat Al-Mubarakah. Ketiga malam itu sebenarnya satu dan jatuhnya di bulan Ramadan. Turunnya ke Baitul Izzah itu sekaligus. Tahapan ketiga yaitu Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi turunnya kepada Nabi tidak dengan sekaligus, melainkan sedikit-sedikit menurut keperluan masa dan tempat. Nuzul Quran yang ketiga kali dengan perantara malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada 17 Ramadan dalam Gua Hira di Makkah. Dalilnya dalam ayat Al-Quran dan hadis antara lain Bismillahirrahmanirrahim walaqad anzalna ilaika ayatil bainati, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 99. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang ayat yang pertama kali turun. Terdapat 4 pendapat mengenai apakah yang mula-mula diturunkan mengenai Al-Quran. Yang pertama, menurut jumhur, pendapat yang paling roji atau sahih setuju yaitu yang pertama diturunkan ialah 5 ayat pertama surat Al-Alaq berdasarkan riwayat Aisyah yang dicatat oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Al-Hakim dalam kitab hadis mereka. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, sesungguhnya permulaan wahyu datang kepada Rasulullah SAW melalui mimpi yang benar di waktu tidur. Mimpi itu jelas dan terang bagaikan terangnya pagi hari. Kemudian dia gemar menyendiri dan pergi ke Gua Hira untuk beribadah beberapa malam dengan membawa bekal. Sesudahnya kehabisan bekal, beliau kembali ke istrinya Khadijah radhiyallahu anha, maka Khadijah pun membekalinya seperti bekal terdahulu, sehingga beliau didatangi dengan suatu kebenaran wahyu di Gua Hira tersebut. Apabila seorang malaikat Jibril alaihissalam datang kepadanya dan mengatakan, "Bacalah." Rasulullah menceritakan, maka aku pun menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Malaikat tersebut kemudian memelukku sehingga aku merasa sesak nafas. Kemudian aku dilepaskannya kembali sambil berkata, "Bacalah." Maka aku pun menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Lalu dia memelukku sampai aku merasa sesak nafas dan dilepasnya kembali. Sambil berkata, "Bacalah." Maka aku pun menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Lalu ia memelukku sampai aku serasa sesak nafas dan dilepaskannya sambil berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Maka dia memelukku buat yang ketiga kalinya seraya berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajarkanmu dengan perantara kalam dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Setelah berlalu peristiwa itu, kembalilah Rasulullah SAW kepada istrinya Khadijah membawa ayat-ayat ini dengan tubuh menggigil hingga akhir hadis. Imam-imam lain seperti Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Al-Da'lil, dan Al-Tabrani dalam Al-Kabir menegaskan ayat tersebut adalah ayat yang pertama kali diturunkan, terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pendapat lain mengatakan surat Al-Mudaththir yang pertama kali diturunkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang seorang sahabat. Daripada Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, yang manakah di antara Al-Quran yang mula-mula diturunkan?" Jabir menjawab, "Aku berkata, atau Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Dia Jabir berkata, "Aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasulullah kepada kami. Sesungguhnya aku berdiam diri di Gua Hira. Maka ketika habis masa diamku, aku turun, lalu aku susuri lembah. Aku lihat ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri, lalu aku lihat ke langit.
Tiba-tiba aku melihat Jibril yang amat menakutkan, maka aku pulang ke Khadijah. Khadijah memerintahkan mereka untuk menyelimutiku. Mereka pun menyelimutiku. Hai orang-orang yang terdapat dalam Quran surah Al-Mudaththir, terjemahannya yaitu, hai orang-orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Atau wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah, lalu berilah peringatan. Hadis ini menggambarkan peristiwa yang terjadi di Gua Hira atau Al-Mudaththir adalah surat yang pertama diturunkan setelah terputusnya wahyu. Dapat disimpulkan ayat pertama untuk kenabian adalah Iqra, dan surat untuk risalah ialah surat Al-Mudaththir. Perkenalkan, nama saya Mela Kurniawati, NIM 2030401071. Saya akan membacakan materi tentang ayat terakhir kali turun dan hikmah pentahapan nuzul Quran. Ayat terakhir kali turun. Surah Al-Maidah merupakan ayat Al-Quran yang terakhir kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini terdiri dari 120 ayat. Surah kelima yang termasuk golongan Madaniyah. Al-Maidah artinya adalah jamuan atau hidangan. Ada ayat-ayat yang diturunkan di Makkah pada saat peristiwa Haji Wada, yaitu ayat 3 surah Al-Maidah. Ayat ini disebut sebagai ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diriwayatkan bahwa surah Al-Maidah ayat 3 diturunkan sesudah asar pada hari Jumat di Padang Arafah musim haji terakhir atau Wada. Pada masa itu, Rasulullah SAW berada di atas untanya bernama Qaswah. Ketika ayat ini turun, Rasulullah tidak begitu jelas menangkap isi pada makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian, beliau bersandar pada untanya dan unta itu pun duduk perlahan-lahan. Lalu malaikat Jibril turun berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu." Maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kemudian juga apa yang diterangkan olehnya. Karena itu, kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu denganmu. Setelah itu, malaikat Jibril pergi. Maka Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat dan menceritakan apa yang telah diberitahu oleh malaikat Jibril. Ketika para sahabat mendengar sabda Nabi, mereka pun gembira sambil berkata, "Agama kita telah sempurna. Agama kita telah sempurna." Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar keterangan Rasulullah, beliau tidak dapat menahan kesedihannya dan kembali ke rumah, lalu mengunci pintu dan menangis dari pagi hingga malam. Kandungan surah Al-Maidah berisi tentang kisah-kisah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang meminta kepada Allah agar menurunkan untuk mereka Al-Maidah atau hidangan makanan dari langit. Surah ini dinamakan juga dengan Al-Uqud yang artinya perjanjian. Sebab ayat pertama di dalam surah Al-Maidah berisi tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk memenuhi janjinya terhadap Allah dan perjanjian yang telah mereka buat atas sesamanya. Pada saat itulah kaum muslimin ditolong oleh Allah dengan jawaban langsung darinya melalui wahyu yang turun. Selain itu, Al-Quran juga menentang langsung orang-orang kafir untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Walaupun Al-Quran turun berangsur-angsur, tidak seluruhnya mereka tidak mampu menjawab tantangan ini. Ini sekaligus menjadi bukti mukjizat Al-Quran yang tak tertandingi oleh siapapun. Dinamakan juga Al-Munkis yang artinya menyelamatkan karena di akhir ayat surah Al-Maidah bercerita tentang kisah Nabi Isa dan pengikut setianya yang diselamatkan dari azab Allah. Selanjutnya, hikmah pentahapan nuzul Quran. Adapun hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. 1. Meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Dakwah Rasulullah pada era Makkiyah penuh dengan tribulasi berupa celaan, cemoohan, siksaan, bahkan upaya pembunuhan. Wahyu yang turun secara bertahap dari waktu ke waktu ini menguatkan hati Rasulullah dalam menapaki jalan yang sulit dan terjal itu. 2. Sebagai tantangan dan mukjizat. Orang-orang musyrik yang berada dalam kesetanan tidak henti-hentinya berupaya melemahkan kaum muslimin.